Salam, salam, salam. Ya, masuk firman Tuhan pagi hari ini. Eh, Nanti kita akan bersharing beberapa orang ya. Nanti kami akan tentukan kita nanti saya panggilkan nanti yang pertama hmm, Ibu Nita ya. Udah lama kita nggak dengar suaranya. Ibu Nita, kemudian Ibu dada-dada dia. Kemudian uh, gitu. Lagi sakit gigi ya. Ya, ada Bu Nita, ada Bapak Lamsar, ada Ibu Remalem. Nah, semua nanti ya. Pokoknya kita dengar, kita cerita sharing aja apa yang kita alami ya. Baik, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa, yang sudah memberikan kami kesempatan pagi hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan lewat ibadah kami saat teduh pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur, kami sehat, kami bisa melakukan ibadah pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan, kami mau bersharing Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa membimbing kami, mengajari kami, sehingga apa yang kami dengar dan apa yang kami terima itu boleh menjadi modal kami, menjadi rema dalam hidup kami, dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih buat kesempatan ini ya Bapak, urapi setiap kami di tempat kami masing-masing, walaupun kami berbeda daerah, berbeda tempat, tapi kami percaya Tuhan selalu menolong kami, mengurapi kami satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak buat kesempatan ini, terutama hamba-Mu yang akan membagikan firman pagi hari ini. Biarlah juga Engkau mengurapi Bapak, sehingga apa yang disampaikan berkenan di hadapan Tuhan dan juga jadi berkat buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya. Amin, Baik amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini kita buka dari Ibrani 11 ayat 6. Ya. Ibrani 11 ayat 6, saya bacakan untuk kita semua, kita simak Bapak Ibu, mari kita bersama-sama 2 3 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin ya. Adapun tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu berkenan karena beriman ya. Jadi dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi belum kita lihat tapi kita berharap, itulah yang disebut dasarnya iman ya. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan ini menceritakan kalau kita beriman, beriman kepada Tuhan Yesus, Allah kita, Raja kita, maka yang pertama dikatakan kita berpaling kepada Allah. Ya, berpaling kepada Allah. Kalau dulu kita mungkin belum sepenuh hati percaya kepada Tuhan, atau mungkin seperti saudara-saudara kita memang yang belum berpaling kepada Allah, percaya kepada Tuhan, ya berpaling. Nah, itu langkah pertama, berpaling dulu, bertindak dulu, ya berpaling kepada Allah gitu ya. Nah kemudian yang kedua dikatakan percaya bahwa Allah itu ada gitu. Nah jadi kalau nggak percaya ya nggak yakin, tidak tidak apa namanya ya tidak mengakui. Kalau tidak mengakui berarti tidak percaya ya, seperti itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, dan percaya juga bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, tokoh-tokoh Alkitab banyak Bapak Ibu yang berpaling kepada Allah sehingga umurnya diperpanjang. Siapa itu ya kan? Hizkia ya.
ketika dia berpaling benar-benar dia Tuhan, dia katakan ya kamu udah meninggal nih gitu kan, kamu harus udah waktunya meninggal. Tapi ketika dia berpaling dengan segenap hatinya, Tuhan tambahkan umurnya 15 tahun ya. Nah itu tokoh-tokoh Alkitab. Nah kemudian juga bagaimana orang yang percaya bahwa Allah itu ada, Abraham ya, kita tahu Abraham ya, dia bapak orang percaya, banyak sekali dia menemukan pencobaan-pencobaan, ujian ya, ketika disuruh persembahkan anaknya Ishak, dia percaya saja bahwa ya Tuhan itu ada. Dan Tuhan tidak pernah mencelakakan dia, bahwa Tuhan selalu baik buat dia. Dia bawa Ishak ke gunung Moria ya. Nah, tapi apa yang terjadi di sana? Tuhan menyediakan ya apa yang Tuhan sudah persiapkan. Itu yang terjadi. Ya, jadi tidak pernah mencelakakan. Nah, kemudian yang ketiga tadi, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Contohnya Nabi Nuh ya. Nuh ketika disuruh membangun bahtera, ya orang katakan dia gila. Tapi dia beriman kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang nyuruh. Dia kerjakan. Itu bukan 1 tahun, 2 tahun. 100 tahun dia mengerjakan itu untuk bahtera itu. Ya. Dan orang udah bilang kamu udah gila gitu kan. Tapi ya upahnya ada. Apa? Ya dia dan keluarganya selamat. Ya kan? Nah jadi orang yang sungguh-sungguh mencari, tekun mencari, maka dia akan mendapatkan upah ya seperti itu. Jadi firman Tuhan pagi hari ini simple. Tapi yang pertama tadi, yuk kita berpaling. Kalau selama ini kita setengah-setengah hati, fokus kepada Tuhan. Ya, serahkan semua kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah kita. Seperti 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara kamu. Ya, kita lihat tadi apa tokoh-tokoh Alkitab tadi. Bahkan Rahab, ya, pernah dengar cerita Rahab ya di zaman Perjanjian Lama di dalam Yosua itu, Yosua 2 ayat 1 sampai 4. Rahab itu adalah seorang pelacur, tapi dia ketika dia ikut bekerja dalam rancangan Allah, Allah memperhitungkan dia dan keluarganya diselamatkan, ya kan? Nah, jadi Allah juga mau kita seperti itu. Walaupun kita di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah dunia yang kurang menentu, banyak persoalan, banyak cobaan, tapi Allah mau kita beriman kepada Dia, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati buat kita dan bangkit untuk kita, ya. Karena dengan mati dan bangkitnya Yesus dari kematian, dia menang, maka kita berkenan kepada Tuhan. Itulah dasar kita berkenan kepada Tuhan. Modal kita berkenan kepada Tuhan, yaitu kita diampuni. Itu ya. Jadi modal orang Kristen itu, modal saya dan Bapak Ibu adalah diampuni. Itulah yang membuat kita berkenan. Setelah itu kita percaya penuh. Tuhan mau hanya itu saja. Percaya saja, yakin saja gitu ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah jahat. Tuhan itu tidak pernah merencanakan rancangan kecelakaan katanya di dalam kitab Yeremia ya. Nah, Bapak Ibu pada hari ini Tuhan ingatkan kembali, yuk apa masalah kita sekarang? Saya percaya semua kita punya masalah selama hidup ada. Tapi persoalannya ketika ada masalah itu, kemana kita datang? Siapa yang kita harapkan? Kepada siapa kita berpaling? Apakah kepada saudara kita? Ya, apakah kepada bos kita mungkin karena dia punya kedudukan, ya, punya jabatan, dia banyak uang, bisakah itu menolong kita? Tidak, ya. Satu-satunya yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Yang penting kita fokus berpaling kepada Dia, dikatakan tadi, berpaling kepada Allah, ya, sepenuh hati. Kemudian percaya bahwa Allah itu ada dan Dia sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, Tuhan sediakan buat kita. Dan juga Dia memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya percaya Bapak Ibu yang tergabung di Deparu Oblop yang setiap pagi berikut bersaat teduh, ya, kalau kita hitung-hitung pasti banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima. Saya juga banyak, terutama kesehatan Bapak Ibu, ya. Kalau saya ajak beberapa teman katanya, oh aduh itu mah jam enak tidur itu Bu, katanya tarik selimut itu enak banget itu, katanya pulas lagi peluk bantal guling gitu ya kan. Nah, tapi
Ketika kita mau bertindak, kita mau komitmen, saya mau ikut saat teduh setiap pagi dan saya sebelum mengerjakan tugas saya datang kepada Tuhan. Ketika itu kita lakukan, ada yang sembuh dari sakit penyakit, ada yang sukacita, ada yang mendapatkan berkat yang tidak pernah diperhitungkan, yang tidak pernah diduga selama ini. Nah, itulah iman. Karena kita datang kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup, Allah yang sudah mengalahkan segala kejahatan dunia ini, segala kemunafikan, segala kuasa-kuasa dunia, semua Yesus sudah kalahkan di kayu salib dan dia sudah bangkit jadi pemenang. Maka dia pun ingin kita semua jadi pemenang-pemenang iman. Ya, banyak tokoh-tokoh Alkitab, kalau kita baca siapa yang banyak beriman, yang dia percaya kepada Tuhan, Tuhan selamatkan, banyak sekali. Yusuf, ya kan? Semua pokoknya banyak. Bagaimana dia dicobai, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak pernah mencelakakan dia. Ya, bahkan di Kejadian dikatakan bahwa Allah, ya, manusia boleh mereka-reka yang jahat kepada saya, katanya kepada saudaranya, tapi Allah sedang melakukan pekerjaan besar, memelihara satu bangsa, yaitu pada waktu itu bangsa Yahudi. Kalau nggak ada Yusuf waktu itu, ya bangsa Israel sudah nggak ada, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kita banyak mengalami masalah, ya. Pergumulan demi pergumulan ada, silih berganti. Selesai satu, datang lagi satu lagi. Selesai yang satu, datang lagi satu lagi. Itu terus karena kita berjalan, ya, bersamaan dengan orang-orang sekitar kita dan keluarga kita, ya, dan kita harus menerimanya dengan ikhlas. Tapi itu tadi satu hal yang Tuhan ingatkan pagi hari ini. Mari beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati dan percaya bahwa dia sanggup, dia ada bersama dengan kita dan dia ada di hati kita, dan setiap orang yang mencari dia dengan sungguh-sungguh, dia akan berikan upah, ya, sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi iman kita dengan firman Tuhan harus kita selaraskan dari sekarang. Maka seluruh doa-doa kita, seluruh keinginan kita, seluruh kerinduan kita, Tuhan akan jawab, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Ya, itu saja firman Tuhan singkat pagi hari ini. Kita mau bersharing apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita beriman kepada Tuhan. Ya, saya punya kesaksian, Bapak Ibu tahu ya, bulan Desember motor kami hilang. Ya, motor kami hilang. Tapi Tuhan itu dahsyat, ya. Saya udah bersaksi, tapi kali ini saya juga akan saksikan bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa. Jadi ya kemarin itu anak saya tiba-tiba telepon yang buat hilang itu motor. Kemudian dia telepon saya, "Mah, lihat chat," kata dia. Saya bilang, "Oh ya." Jadi kami chattingan. Nah, terus dia bilang seperti ini, "Mama, tolong kirim nomor rekening Mama," katanya. Terus saya bilang, "Untuk apa?" Gitu. Nah, iya, kami dapat THR, katanya. Jadi teman saya itu sepakat kita setengah-setengah buat ganti motor Mama gitu. Itu saya nangis Bapak Ibu. Saya nangis. Tapi saya tahan, ya untung chattingan gitu ya. Saya tahan, saya kembalikan, "Itu serius?" Dia bilang, "Iya. Tapi nggak sebesar harga motor Mama ya." Dia bilang gitu. "Hanya sekian." Dia sebutkan nominalnya. Saya udah sambil nangis, sudah sambil mewek, saya bilang, saya berdoa, "Tuhan, terima kasih." Gitu ya. Tapi dalam hati kecil saya, kalaupun nggak diganti, nggak masalah sebenarnya, ya, gitu. Tapi itulah kebesaran Tuhan itu, Bapak Ibu. Ya, dan saya kirimkan nomor rekening, dan dia bilang, saya memang bilang gini, ya motor itu kan memang untuk kita pakai, ya kan, bukan untuk didiamkan, karena memang itu kendaraan yang kita pakai. Saya bilang, ya kalau teman kamu ikhlas, nggak masalah, tapi nanti suatu saat Mama akan undang kalian, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak pernah menyangka selama ini, tidak lagi saya ingat itu. Udah selesai. Apalagi ketika kemarin juga Tuhan berikan berkat. Ketika kami cari kendaraan, Tuhan kirimkan. Saya katakan sama Tuhan, "Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup. Tuhan sanggup mengerjakan apa yang tidak pernah saya pikirkan,
Tidak pernah saya bayangkan, ya. Tapi saya bilang saya berjanji nanti akan saya carikan motor dan itu bisa kamu pakai dan ya untuk memperlancar semua aktivitas. Ya seperti itu Bapak. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ya saya sudah enggak ingat, tapi itu tadi saya terkesan di yang ketiga bahwa Allah memberi upah ya Bapak Ibu. Bagi saya itu tinggal upah. Kenapa? Karena kemarin Tuhan sudah mempermudah kami. Karena dari pertama pun motor itu rencana dijual untuk mau bikin DP kendaraan. Tuhan mempermudah tanpa DP, Tuhan mempermudah. Kemudian dia kasih lagi upah ya. Saya bilang saya hebat. Tapi adakah manfaatnya kita ikut saat teduh? Adakah manfaatnya kita mencari Tuhan? Itu yang saya mau ceritakan buat kita. Yuk kita bersama-sama yuk. Allah mau memberkati kita. Allah mau menolong kita lebih dari apa yang kita doakan. Lebih dari apa yang kita harapkan. Ya, nah itu yang saya alami Bapak Ibu. Ya semoga Bapak Ibu juga. Mungkin pergumulan Bapak Ibu sekarang mungkin ada kesehatan. Mungkin ada juga masalah hubungan keluarga. Maju terus, jangan gara-gara itu jadi mundur. Ya, masalah pekerjaan, masalah usaha. Saya juga ada itu tadi. Ya satu persatu dijawab, tapi ada lagi, ada lagi, ada lagi. Tapi yuk kita bawa kepada Tuhan. Semua taruh di bawah kaki Yesus. Dia akan mengerjakan dengan sempurna, menjawab tepat pada waktunya. Ya, itulah yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Semoga jadi berkat. Sekali lagi, semangat terus. Jangan lihat siapa pembicara. Wah, teman saya, siapa yang bicara? Kalau ditanya, yuk kita ini yuk ikut ibadah yuk, ikut saat teduh. Siapa pembicaranya? Bukan pembicaranya yang kita cari. Apa firmannya? Apa pesan Tuhannya buat kita? Ya, itu. Saya tidak pernah melihat siapa yang pembicara, tapi yang saya tanya, apa yang saya dapat ketika firman Tuhan disampaikan? Apa yang saya terima pada saat itu? Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu buat sharing saya. Ya, semoga jadi berkat dan Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala kita datang lagi kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu, kasih setiamu sampai pagi hari ini. Tuhan, kami tahu kami tak dapat membalas kebaikan-Mu. Kau segalanya bagi kami. Kaulah napas kami. Engkaulah hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan satu langkah pun. Terima kasih buat anugerah-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat seluruh partisipan yang sudah bergabung. Biarlah kami boleh berbagi satu dengan yang lain. Haleluya, haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau perkasa. Thank you Lord. Thank you Lord. Ini hidup kami Bapak, ini hati kami. Semua kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa untuk firman-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Subakti. Ada yang mau bersaksi? Ya langsung saja. Ada yang mau bersaksi? Silakan dibuka mic-nya. Tadi kita mulai Pak Lamsar dulu ya. Tadi saya sudah sebut Pak Lamsar. Silakan Pak Lamsar. Kalau nanti Pak Edwin boleh ya. Pak Lamsar dulu ya. Silakan Pak Lamsar. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu yang luar biasa. Orang tua saya Pak Edwin Tumbelaka, Pak Yuliman. Luar biasa. Pagi. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang mau dan yang memiliki semangat menikmati Tuhan pagi hari ini. Kita belajar pagi hari ini bagaimana kita diajar sesuai dengan firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 6 itu tadi ya. Jadi kita harus ya tetap taat dan setia ya. Kalau berpaling, saya yakin kita sudah berpaling, kita sudah kita sudah bertobat di hadapan Tuhan ya. Kita sudah menikmati Tuhan. Kita percaya karena Allah itu ada. Dan juga kita percaya karena ada upah. Nah ini yang kita rindukan ya. Mengapa kita ada menikmati Tuhan? Karena kita merindukan Tuhan bahwa akan ada upah kita. Ya.
Di mana kita bisa, saya coba tadi pelajari di dalam Wahyu 21 ayat 3 itu, upah yaitu hidup kekal, ya. Saya baca buat kita semua. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi mengikut Tuhan, taat dan setia, bukan berarti kita uh, tidak ada harapan, artinya semacam rutinitas, bukan. Jadi kita harus mengerti mengapa kita taat kepada Tuhan, karena ada janji Tuhan kepada kita umatnya, ya, kepada orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mau memberi hati, ya. Seperti di ayat 4 tadi, di Wahyu 21 ayat 4 itu, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Inilah upah kita, Bapak Ibu. Ya, kita orang percaya yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ada upah yang akan kita dapatkan yang terbaik daripada Tuhan itu. Namun ya bagaimana caranya? Ya kita harus tentu taat dan setia di hadapan Tuhan. Ya, banyak orang hanya memiliki iman saja, karena firman Tuhan bilang orang-orang yang tidak setia pun dia punya iman bahwa Tuhan itu ada. Tetapi apa bedanya dengan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya? Ya kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Ya salah satu kita beribadah setiap pagi ke hadapan Tuhan. Jadi jangan seperti orang yang punya iman tapi tidak ada impartasi, tidak ada bukti yang kita lihat gitu ya. Banyak orang secara KTP saya punya iman bahwa Tuhan itu ada katanya. Tetapi di mana bedanya dengan saya? Nah, apa terus ketika kita menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati, apa upah kita? Jelas ada firman-Nya. Ada pegangan kita. Jadi betul tadi Bu Tiar bilang, jangan kita melihat siapa. Ya, mungkin secara kedagingan tentu kita tidak bisa menghindar dari ada rasa itu. Tetapi ayo kita campurkan rasa Roh Kudus itulah yang ada. Ya. Saya coba tanya teman-teman kemarin, Pak Boris saya telepon, kenapa Bapak jarang datang? Oh saya istirahat dulu. Seperti Bapak dulu yang pernah ngomong ke saya, saya ketawa saja. Sebenarnya itu memang manusia Bapak Ibu ya. Itu manusia daging. Tetapi apakah kita mau kalah dengan daging ini? Daging yang sebentar ini? Jangan. Ya, Bapak Ibu, saya bersyukur Pak Edwin Tembelaka, orang tua saya kembali ada di tengah-tengah kita. Karena dulu beliau saya tahu orang yang luar biasa. Karena hidup ini adalah kesempatan. Ketika kita memanfaatkan hari-hari kita di hadapan Tuhan, tentu kita akan punya iman. Kapanpun saya siap Tuhan. Bagaimana di Wahyu 21 ayat 4 itu ada upah kita, upah hidup abadian. Karena daging ini hanya sementara. Semalam teman saya yang saya anggap dia sehat, ya, dia banyak uang, bekas perwira di Jambi ini, ya, dia banyak harta, tetapi tiba-tiba semalam harus kembali kepada Yang Maha Kuasa. Artinya saya melihat bukan sesuatu yang kedagingan itu yang dibutuhkan. Ya, harta boleh banyak berlimpah, tapi apa? Dia kena serangan jantung. Jadi saya melihat dan saya mengimani kehidupan ini, marilah kita bersama dengan Tuhan terus, tapi dengan iman dan perbuatan. Jangan lupa ya, jangan cuma iman saja,
tapi kita lakukan terus, kita semangat menikmati Tuhan, karena ada upah yang akan kita nikmati. Salah satunya dalam hidup ini adalah sukacita, damai sejahtera di dalam pribadi dan rumah tangga. Itu yang sangat paling penting. Dan kemarin juga saya baca di sini saya sekarang ada di desa, terus saya ikut dengan ibadah begitu. Jadi sepertinya memang sama dengan komunitas ini bahwa pria hanya 4-5 orang dari lebih kurang 30 orang wanita. Jadi saya memang di situ saya juga berpikir ya, bagaimana gagalnya, saya bilang gagal juga di sini, pengertian tanda kutip ya. Para pria-pria itu yang bagaimana mengiring Tuhan di dalam kehidupan keseharian ya. Saya bangga kepada ibu-ibu yang setia, yang taat ya. Bagaimana si Adam dan Hawa itu di dalam Alkitab dibilang bahwa Adam itu gagal. Itu betul sampai sekarang saya lihat itu. Bahwa si Adam yang semestinya melindungi si Hawa, tapi si Hawa yang si Adam yang ikut-ikutan dengan si Hawa. Jadi sama kondisi saat ini saya lihat juga begitu. Kebanyakan di dalam kehidupan kekeluargaan itu di dunia ini saat ini banyak pria-pria yang saya bilang gagal tanda kutip, karena yang selalu lebih banyak di dalam komunitas kita itu adalah wanita. Seperti di kita ini, kita hanya 4 ya. Pasti wanita itu selalu lebih banyak, lebih unggul ya. Tapi disitulah kita pria-pria ini tetap semangat lah. Jadilah kita pria yang benar-benar diinginkan Tuhan untuk sebagai pria berdoa ya, pria yang luar biasa ya. Jadi terima kasih Bu Tiar, banyak pengalaman saya di sini, cuman saya menjajaki saja dulu, berjalan aja dulu dengan Tuhan, kemana maunya Tuhan, tapi saya menikmati kehidupan ini. Ya kita belajar terus Pak Tum Edwin, kita menikmati firman terus ya. Kita nikmati Tuhan itu sampai di mana kita bisa berjalan dengan Tuhan itu di dunia ini. Itu saja. Dari saya, Ibu Tiar, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Ibu Tir mau bicara kok tutup mic-nya, nggak kedengaran itu. Oh, ya, baik. Terima kasih Pak Lamsar buat kesaksiannya ya. Sekarang Pak Edwin mau bersaksi atau sampaikan sesuatu, nanti habis itu baru bureh malam. Silakan Pak Edwin, Tumbelaka. Sudah lama nggak dengar suaranya. Good morning all. Ya, good morning. Good morning, Pak. Saya berterima kasih kepada Bu Tiar yang secara tidak sengaja tadi pagi membangunkan saya. Saya juga ya kaget, siapa ini pagi-pagi ini sudah ngebel saya. Karena kebetulan saya bangun, saya lihat, wah Bu Tiar, wah berarti saya perlu masuk ini. Saya memang menyadari memang betul-betul saya kan sudah terlalu tua lah. Kalau pikir-pikir ya seperti Mazmur 90 ayat 10 mengatakan bahwa hidup manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Selebihnya itu kesengsaraan dan penderitaan dan kita hilang lenyap. Lah saya pikir-pikir umur saya sekarang sudah 77. Wah, nanti pikir-pikir ini kalau Tuhan kasih 80, kalau kuat berarti only 3 years later sudah go to. Jadi makanya saya lihat-lihat teman-teman saya itu pada tewas semua. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya juga terlalu capek hidup. Kalau bisa ya panggillah saya menghadap kepadamu. Dan saya berdoa tiap hari untuk itu. Kok dikasih hidup terus gitu loh Bu Tiar. Makanya sekarang saya mau berkandid banyak berdoa lah. Saya pikir-pikir ini sampai kapan lagi? Kan
Soalnya sudah di Mazmur 90 hidup manusia 70. Wah, saya ini sudah kelewatan, sudah bonus ini. Kok kenapa kok belum dipanggil? Teman-teman saya sudah pada pergi, nggak sampai 75 mereka sudah pergi. Ada teman saya salah satu namanya Willem Mantiri. Kelihatannya dia itu fisiknya sangat kuat karena dia dan 8 internasional. Makanya dari Jepang dia dikasih nama Suseki Shihang. Nah, dia sering keluar negeri kemana-mana bertanding dan fisiknya memang kuat. Saya ketemu dia yang terakhir waktu itu, dia menghadiri kenaikan tingkat cucu saya dari ban biru menjadi ban coklat. Saya bilang, wah kamu ini hebat sekali, ini fisikmu ini. Ini paling tidak kamu itu 10 tahun lagi baru kamu menghadap Tuhan. Waduh, istri saya mengatakan, jangan kamu bersandar kepada manusia. Janganlah. Soalnya kan maksud saya ikut itu dia kan termasuk guru besar di Indonesia. Ya, maksud saya untuk meningkatkan biar cucu saya itu di dalam bidang karate itu istilahnya naik tingkat terus kan semuanya juga ya berkat pelatih-pelatih. Tahu-tahu satu waktu cucu saya sudah ban coklat kan dia mau ikut uh, kenaikan tingkat untuk menjadi ban hitam lah. Aduh, tahu-tahu ada berita kalau dia sakit. Loh, saya bilang sakit. Iya katanya cucu saya dia sakit. Dan setelah itu beberapa jam kemudian cucu saya mengatakan, wah ini ada ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia. Willem Mantiri, Suseki Shihang, dan 8 internasional telah dipanggil Tuhan. Waduh, kaget saya. Aduh. Makanya itu saya juga ingat kalau setiap pagi sebelum saya nggak masuk di sini kan setiap pagi saya dengan ibu siapa namanya ibunya Pak Surbakti yang sudah meninggal Armon, saya sampai lupa. Bu Agnes. Bu Agnes itu. Waduh, jam 3 saya sudah masuk, saya lihat Bu Agnes sudah, aduh, ya gitulah sampai dia meninggal juga saya nggak tahu itu, aduh. Ya, semoga Bu Agnes mendapat tempat yang layak di surga. Ya nanti satu waktu juga karena secara umur saya pikir-pikir, waduh, ya Tuhan kalau kuat saya ya tinggal 3 tahun lagi lah ya. Mungkin saya ini kesempatan 3 tahun saya ini itu mengikuti Power of the Love ini. Haleluya. Janji ya. Only janjiku yes. kepada Tuhan. Jangan kepada Mutiar. Sama the power sama Tuhan janjinya Pak Edwin. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest night will tremble today. I know the Lord will make a way for me. Thank you, Bu Tia. Amin, haleluya. Janji 3 tahun bersama the power of love minimal. Haleluya. Ya, Tuhan berkati Pak Edwin, semangat terus. Besok saya bangunkan lagi ya, kalau belum bangun. Oke, amin. Except if I have not health, well, I want to join.
Oke, thank you very much. God bless you all. Ya, silakan Bu Rehmalem. Bu Rehmalem, kita dengar ceritanya pagi hari ini. Silakan. Shalom saudara-saudara yang salam saudara-saudara dalam Tuhan. Salam. Saya bersyukur ya. Saya sangat bersyukur punya Allah yang hidup, yang selalu memberkati saya dan keluarga saya. Amin. Ya, terus aja seperti firman-Nya mengatakan kita harus intim dengan Tuhan dan kita harus dekat dengan Tuhan. Ya memang itulah yang Tuhan inginkan gitu ya. Supaya kita lebih hari lebih mengandalkan Dia gitu. Dan saya sangat bersyukur ya, begitu banyak masalah persoalan yang saya hadapi, tapi tetap saya bersyukur. Saya nggak pernah sungut-sungut gitu. Karena apa? Karena saya tahu bahwa Tuhan selalu menguatkan saya dan Tuhan selalu memberikan kepada saya iman yang teguh. Jadi saya pegang itu. Saya pegang Tuhan Yesus. Aku percaya kepadamu Tuhan. Walau apapun terjadi, walaupun ombak badai apapun terjadi, tapi saya tetap pegang firman Tuhan. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya tetap bersyukur. Saya tahu bahwa setiap kita mempunyai rencana, pasti di balik itu Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Mungkin ya, kita ini Tuhan membentuk supaya kita lebih hari lebih baik, lebih hari lebih dewasa. Mungkin ya kelakuan kita kurang menyenangkan di dalam hati Tuhan. Mungkin perkataan kita, apa mungkin pikiran kita. Tapi saya tetap bersyukur ya. Tuhan gembleng saya sedemikian rupa gitu. Tapi saya nggak pernah katakan gitu ya. Aku nggak mau, aku malas. Enggak. Saya selalu katakan kepada Tuhan, Tuhan baik. Tuhan Engkau baik. Engkau luar biasa bagi diriku. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar bagiku. Engkau mencukupi segala kebutuhanku. Sebelum aku lahir ke dunia ini pun, Tuhan sudah membentuk aku sesuai dengan kehendaknya, keinginannya. Sampai-sampai nanti pun aku dipanggil Tuhan, Tuhan sudah tahu semuanya. Jadi kalau menurut saya kita nggak usah khawatir gitu. Kita serahkan saja kepada Tuhan. Kita telan ibarat kata kalau kita makan obat gitu kan pahit ya, kita telan. Jangan kita katakan nggak mau gitu, enggak. Kalau saya prinsipnya gini, saya tetap maju, apapun terjadi saya tetap maju. Saya tahu bahwa sehelai rambut saya pun rontok, Tuhan tahu. Jadi saya tetap bersyukur ya. Tapi selama saya mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat saya nggak pernah kekurangan gitu. Itu luar biasa berkat-berkat Tuhan itu. Saya juga kadang-kadang nggak ngerti ya. Saya selalu berpikir, kalau seandainya begini-begini nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Tapi itulah ya, Tuhan selalu memberikan kepada kita yang tidak pernah kita pikirkan. Dia selalu mencukupkan kebutuhan kita. Dia selalu memberikan kepada kita apa yang telah kita butuhkan. Itu memang luar biasa, luar biasa. Kalau kita berserah kepadanya dan kita selalu memuji, berdoa kepadanya. Tapi ya terus terang aja kalau kita ya setengah-setengah hati, ya Tuhan juga ya seperti ada di firman-Nya, jangan setengah-setengah akan kumuntahkan kamu gitu. Jadi ya saya punya prinsip gini, serahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, selalu saya katakan Tuhan itu baik. Apapun terjadi, Tuhan itu baik sekali. Jadi masalah demi masalah saya lewati. Biarpun saya jatuh, tapi nggak pernah saya jatuh tergeletak. Karena tangan Tuhan menolong aku gitu. Tapi ya saya tetap bersyukur. Selangkah demi selangkah. Masalah ini saya hadapi. Paling itu sebulan kelenger-kelenger gitu ya. Gimana-gimana. Udah lulus. Terus masalah kelenger-kelenger. Udah lulus. Tapi puji Tuhan ya. Sekarang, walau banyak masalah persoalan, kayaknya kayak minum air aja. Oh ya, udah. Jadi saya nggak pernah memikirkan gimana ya caranya, bagaimana ini begini. Saya nggak mau. Kalaupun seandainya ada masalah, ya sekarang kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan masalahnya. Terus cara jalan keluarnya bagaimana?
Kalaupun Tuhan jawab, oke. Kalaupun Tuhan tidak jawab, oke juga. Kalaupun memang tunggu dulu kata Tuhan, oke. Jadi saya nggak pernah memikirkan sekarang ini ada masalah. Oh, paling kelengar-kelengar. Ya udah, makan obat, minum air putih. Waduh, berpikir yang jernih. Udah lewat. Ada lagi lewat-lewat. Jadi itulah yang saya rasakan selama ini. Karena apa? Saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, pasti ada upahnya. Upah itu nggak selalu uang ya, bisa damai sejahtera, bisa sukacita, bisa ya kesehatan. Ya coba pikir-pikir ya, kalau di rumah sakit sana banyak orang yang pakai oksigen atau apa, ngap-ngapan kayak ikan paus gitu. Aduh, kata saya, Tuhan, mendingan gua nggak punya uang, Tuhan. Saya yang penting sehat gitu, sehat. Nah, itulah ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Itulah kalau kita memang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita nempel dengan Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, terus pasti kita mendapat upah gitu. Ya itulah kesaksian saya. Saya sangat bersyukur, walau apapun terjadi, selalu saya katakan Tuhan itu baik, sangat baik, amat baik bagi saya. Itu aja. Terima kasih, Bu. Amin, amin. Terima kasih Bu Remalam, kesaksiannya, semangatnya. Powerful, Amin. luar biasa ya. Saya serahkan ke Amin. Guru Bakti. Silakan Pak. Ya, amin. Mau menambahkan ya, silakan. Sebelum doa penutup. Ya, terima kasih. Kalau saya dengar kesaksian Ibu Remalam ya, itu membuat juga saya tambah semangat lagi ya. Karena semua tidak ada secara kebetulan. Amin. Malam tergabung di komunitas The Power of Love ini. Ya, walaupun awalnya masih ogah ya, tapi sekarang dia mengerti bahwa Tuhan tempatkan dia di komunitas ini. Luar biasa ya. Nah, jadi saya yakin dan percaya ke depan akan Tuhan pimpin lagi kepada hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Karena Tuhan punya rencana yang indah setiap saat buat setiap orang yang sungguh-sungguh. Nah, saya perhatikan tadi dari senyumnya aja itu membuat dia berkat. Senyum, ya belum lagi menyampaikan kesaksian karena segudang kesaksian. Nah, kembali kepada firman Tuhan sampai tadi, bagaimana iman ini sangat penting. Iman artinya di sini mempercayai sesuatu. Karena iman ini bukan sekedar kata kerja, tapi kata benda. Sesuatu benda, kebaikan benih, ya kan, yang ditanam, bertumbuh, dan berbuah. Jadi ada proses, ya, ada proses. Nah, jadi kita nggak bisa segera dapat sesuatu, ada proses, banyak proses waktu. Nah, jadi kalau iman ini kita tekankan terus dalam pikiran kita, hati kita. Karena iman ini melampaui segala akal dan pikiran kita. Iman ini tidak bisa kita pikirkan bagaimana dia punya pekerjaan. Tapi iman ini berasal dari Tuhan sendiri. Tuhanlah yang memberikan iman kepada kita. Sehingga kita mempercayai apa yang tidak mungkin bagi manusia. Itu menjadi mungkin. Nah, jadi hal-hal yang mungkin dari Tuhan itu kita taruh dalam hati kita. Sehingga kita memiliki iman. Jadi iman itu bukan dari kita sumbernya. Iman itu sumbernya dari Tuhan, tapi diberikan kepada kita. Nah, kita tinggal meneruskan saja. Nah, perjuangan kita yaitu bagaimana iman ini tetap terawat. Karena yang menghambat iman itu bekerja hanya satu kata, kekhawatiran. Ketika kekhawatiran lebih dominan, maka iman itu kayak dicekik. Tapi kalau kekhawatiran ini kita bisa menang atasnya, iman kita makin bertumbuh. Dan bahkan setiap perkataan dan tindakan kita
menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kita ada. Karena iman itu bukan tergantung kepada orang lain, tapi tergantung bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu iman. Jadi di luar itu bukan iman yang sebenarnya. Iman yang orisinil, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi pusatnya adalah Tuhan. Jadi kita datang kepada Tuhan bukan karena kepentingan kebutuhan, tapi kepentingan, artinya tujuan hidup kita. Berbeda, ada kebutuhan hidup, ada tujuan hidup. Nah, di hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, kalau kita memahami tentang tujuan hidup, kita akan berbahagia dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini sedikit tambahan untuk sampaikan buat kita semua. Silakan kepada yang bertugas hari ini, yang berdoa ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Surbakti buat peneguhan ataupun firman pada pagi hari ini. Sekarang kita akan tutup ibadah kita. Sebelum nanti ditutup, sebuah lagu dari pujian dari Pak Lamsar, dan saya serahkan doa ini kepada Ibu Lydia Lalang. Silakan Bu Lydia. Ya, Shalom Bapak Ya, Ibu. Ya, sebelum saya berdoa, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin didoakan. Aku minta tambahan doa Bu Lydia. Ini pinggul atau pinggang ya, nggak tahu deh ini. Ini kayaknya agak sedikit ceklik gara-gara bolak-balik komdak nih, 4 lantai jalan turun naik berkali-kali. Hari ini aku mau urut, cuman rada-rada takut juga sebenarnya, tapi hati-hati. Mau ngarepin kemana? Ya, udah deh, tangan Tuhan aja yang pakai tukang urutnya gitu. Hati-hati kalau mau urut, karena saya pengalaman saya seperti itu. Oke, ada yang lain lagi? Ya, kalau sudah tidak ada, saya minta tolong Pak Lamsar naikkan satu pujian sebelum saya naikkan doa. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kita yang baik itu, kita boleh menikmati hadirat-Nya pagi hari ini ya. Kita boleh mengerti sekarang bahwa hidup kita ini adalah hidup yang berharga di mata Tuhan. Dengan iman dan perbuatan yang kita lakukan, kita hidupi, kita akan mendapat upah, yaitu hidup kekekalan dari Tuhan. Jadi kita nggak perlu lagi takut, nggak perlu lagi ada fear. Kita tetap mengiring Tuhan, kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Kita terus menikmati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sempurnakan ibadah kita menyembah Tuhan, bahwa ada kuasa salib yang terus mengawal hidup kita sampai kita berada pada akhir kehidupan kita di dunia ini. Baik, kita menikmati Tuhan, kuasa salib. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi, menghadirkan oleh
karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikan kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih kehadiran-Mu ya Bapa. Jika waktu ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami bersukacita Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kuasa salib-Mu yang memulihkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Roh Kudus. Kami memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkarya terus bagi hidup kami Tuhan. Kami mau taat dan setia di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Amin, amin.